Read One's channel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ridho Nur Hadi. Kita lanjut ya pembahasan mengenai RPP. Ini juga permintaan dari Bu Neneng Ernawati, salah satu sahabat saya saat training di SDT Salam, bertanya tentang RPP, terutama RPP 1 lembar ini ya. Kita diskusi bersama ya, sama-sama belajar dan sekedar sharing ilmu dari pendidikan profesi guru yang pernah saya dapatkan di Untirta tahun kemarin. Bapak Ibu, RPP yang sekarang yang mau saya bahas adalah RPP terbaru, yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan tentang RPP 1 lembar ya, untuk hematisasi energi guru. Jadi guru dari Mas Nadiem itu, guru diberikan keringanan dengan cukup membuat RPP 1 halaman saja. Sebelumnya ada RPP yang sesuai dengan Permendikbud tentang standar proses. Nah, di situ juga bisa lihat ya, komponen RPP ada 13. Tapi setelah munculnya surat edaran menteri dan ditambah lagi dengan era COVID-19, RPP menjadi sesuai edaran menteri itu, RPP menjadi hanya cukup 3 komponen utama saja, yang lainnya hanya pelengkap. Jadi Bapak Ibu guru tidak menghabiskan energi banyak untuk merancang 13 komponen seperti RPP sebelumnya, tapi cukup 1 komponen saja. Nah Bapak Ibu guru, di sini ada tampilannya ya, ini hanya contoh Bapak Ibu. Bahasa Inggris saya pakai untuk sampel lagi karena background saya adalah bahasa Inggris, maka sesuai background lah yang saya tampilkan. Kalau mata pelajaran yang lain takutnya saya sesat dan menyesatkan. Saya pakai sesuai dengan background pendidikan saya, yaitu bahasa Inggris. Bapak Ibu guru, di sini ada tujuan pembelajaran, media alat, kegiatan pembelajaran, dan penilaian di bawahnya ya. Tapi kita akan bahas sesuai dengan surat edaran menteri ya. Kalau yang di atas ini title ya, seperti nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan materi pokok, itu sama saja dengan RPP sebelumnya ya. Tapi di sini langsung ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu mungkin ingat ya, bahwa tujuan pembelajaran itu memuat KKO, kata kerja operasional, yang bisa kita dapatkan di taksonomi Bloom revisi. Itu ada kata kerja operasional di situ. Nah, di sini kita bahas per komponen. Tujuan pembelajaran ini saya contohkan 2. Kenapa saya contohkan 2? Karena di K13 itu kan ada 2 aspek yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Ya. Di sini Bapak Ibu guru bisa melihat ada mengidentifikasi kalimat sapaan dan pamitan. Ini adalah aspek pengetahuan, sedangkan di bawahnya menyusun teks tulis berupa kalimat sapaan dan tulisan. Menyusun teks itu adalah aspek keterampilan. Nah, di sini berarti dalam satu pembelajaran ini peserta didik mendapatkan 2 aspek tersebut, pengetahuan dan keterampilan. Kalau Bapak Ibu guru ingat juga di komponen sebelumnya di RPP yang masih 13 komponen itu, tujuan pembelajaran itu memuat ABCD ya, ABCD, ABCD. ABCD itu singkatan dari audience, behavior, condition, and degree. Bapak Ibu mungkin masih ingat materi tentang itu, bahwa tujuan pembelajaran memuat ABCD. Audience itu peserta didik, jadi setelah melaksanakan pembelajaran jauh, ya, peserta didik dapat ada behavior, kemudian kondisi, dan yang terakhir adalah degree. Ya, degree itu adalah tingkatan. Jadi kalau mau lengkap sih tulisannya begini Bapak Ibu. Mengidentifikasi kalimat sapaan dan pamitan secara benar.
menyusun teks tulis berupa kalimat sapaan dan pamitan dengan benar. Nah, dengan benar itu adalah degree-nya itu dengan benar. Itu sih sebenarnya yang lengkapnya ya. Tapi ini saya bikin sederhana karena mengikuti yang lain ya, menyederhanakan. Tapi kalau Bapak Ibu mau lengkap, ini ada behaviornya, pembelajaran jarak jauh, kemudian ada audiensnya, peserta didik, kemudian ada targetnya ya, identifikasi kalimat sapaan dan pamitan dengan baik. Kalau dulu bisa jadi ditambahkan lagi dengan karakter, yaitu dengan tekun, dengan berani, dengan penuh tanggung jawab. Nah, mungkin Bapak Ibu ingat tujuan pembelajaran seperti itu. Ya, kalau mau dilengkapi, Bapak Ibu merasa saya mau melengkapi, silakan dilengkapi. Kemudian media, alat, dan sumber pembelajaran. Nah, ini bukan hanya mejeng di kolom sini saja, tetapi jika Bapak Ibu guru memasukkan misalnya media pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom dan aplikasi Edmodo, maka harus ada di kegiatan pembelajaran nanti. Yang ditulis di sini harus tercantum juga pada kegiatan pembelajaran. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, alat belajarnya laptop dan smartphone. Nah, ini untuk media, alat, dan sumber pembelajaran. Media pembelajarannya Zoom dan Edmodo, karena kami menggunakan Zoom dan Edmodo dalam pembelajaran jarak jauh PJJ ini. Ya, alat belajarnya laptop dan smartphone, sumber belajarnya buku. Buku kenapa kita tetap gunakan? Karena orang tua sudah membeli buku. Sangat disayangkan kalau buku itu tidak kita gunakan. Kemudian Bapak Ibu guru, kegiatan pembelajaran yang pertama adalah ini contoh kegiatan pendahuluan, peserta didik disapa, diperiksa kehadirannya melalui aplikasi Zoom. Jadi kalau di sekolah kami itu menggunakan full aplikasi Zoom dari pagi sampai siang ya. Tetap tatap muka walaupun menggunakan aplikasi. Kemudian diminta untuk menjaga kebersihan, ini persepsi lah ya. Diminta membaca basmalah sebelum memulai pembelajaran atau berdoa sebelum pembelajaran, dan peserta didik dijelaskan keterkaitan sapaan-sapaan yang baik dalam Islam. Nah, di sini ada butir tambahan untuk sekolah Al-Azhar, yaitu mengaitkan materi apa saja, mengaitkan materi apapun yang ada dalam pembelajaran dengan nilai-nilai yang Islami. Nah, itu adalah nilai uniknya ya. Jadi kami memadukan Islam ya. Islam terpadu, yakni memadukan Islam dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya. Walaupun sekolahnya bukan sekolah Islam terpadu, tapi sekolah ini mengintegralkan semua materi-materi nilai keislaman terhadap semua materi, baik bahasa Inggris, matematika, IPA, kemudian seni budaya, dan lain sebagainya. Karena materi di atas ada tentang kalimat sapaan, maka peserta didik dijelaskan kalimat sapaan-sapaan yang baik dalam Islam. Jadi kan biasanya siswa itu memanggil temannya itu tidak sesuai dengan nama yang diinginkan ya, itu tidak boleh, itu adalah akhlak yang buruk. Nah, itu kita jelaskan bahwa kita harus memanggil seseorang dengan sapaan-sapaan yang baik. Ini adalah persepsi kegiatan awal. Masuk kegiatan inti. Di sini saya memberikan contoh menggunakan scientific approach, yaitu pendekatan saintifik, mengamati 5M ya, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Di pelajaran K13 itu kan, di kurikulum K13, Bapak Ibu bisa menggunakan discovery learning, kemudian inquiry, kemudian problem based learning, dan project, PJBL, PBL, dan lain sebagainya. Tergantung sesuai materi Bapak Ibu. Tapi di sini saya gunakan umum standarnya K13, yaitu scientific approach. Jadi ada mengamati, peserta didik mengamati presentasi melalui aplikasi Zoom. Berarti kalau kita menggunakan PowerPoint, kita tulis lagi di kita tulis lagi di komponen tujuan pembelajaran di atas, yaitu PowerPoint. Kalau kita menggunakan YouTube, presentasi materi melalui video di YouTube, maka di atas ini kita tambahkan lagi YouTube beserta linknya, tergantung sebagaimana media pembelajaran itu kita gunakan ya. Kemudian menanya, peserta didik bertanya jawab mengenai materi yang belum dimengerti melalui aplikasi Zoom.
Kemudian mengumpulkan informasi, peserta didik diminta membaca buku pelajaran, mengulang informasi, peserta didik mengerjakan tugas, dan mengkomunikasikan. Peserta didik mengumpulkan tugas yang telah dibuat melalui aplikasi Edmodo. Di sini peserta didik selalu dikata di awal karena K13 adalah student center. Ya, semua berfokus pada peserta didik, bukan berfokus pada guru. Jadi kata peserta didik selalu di awal. Itu ciri khas dari K13. Kemudian di sini bisa juga tidak menggunakan Zoom tapi menggunakan WA. Misalnya peserta didik mengamati presentasi melalui link video yang dikirim melalui WA. Kemudian baru peserta didik bertanya jawab dengan chatting melalui WA. Itu juga bisa, tergantung kebutuhan sekolah masing-masing. Kemudian penutup, peserta didik membuat kesimpulan dan diminta menutup pembelajaran dengan doa. Nah, penilaian langsung dikunci di sini karena tadi di awal ada pengetahuan dan keterampilan, ya, maka pengetahuannya adalah penugasan membuat tabel kalimat sapaan. Nanti ada contohnya ya. Keterampilannya adalah praktik mengucapkan kalimat sapaan. Jadi mengidentifikasinya melalui tabel dan menyusun teks secara lisannya melalui mengucapkan kalimat sapaan. Ini sudah ada 2 nilai langsung dalam satu RPP ini. Yang pertama nilai pengetahuan, yang kedua adalah nilai keterampilan. Nah, ini contoh materinya Bapak Ibu, karena RPP itu dilampirkan dengan materi. Ini contoh sederhana saja. Materinya seperti ini. Nah, ini lampiran materinya, dan ini lampiran lembar kerja siswa. Lampiran lembar kerja siswa LKS atau LKPD ada bahasanya tersendiri. Insya Allah nanti saya buat videonya bagaimana membuat LKPD yang efektif. Jadi dia memuat nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Itu saja ya Bapak Ibu Guru. Mungkin kalau untuk tingkat SD ini ada tematiknya, tapi saya memberikan ini pelajaran sesuai dengan tingkat SMP dan SMA bidang studi. Ada sedikit perbedaan, namun saya yakin Bapak Ibu bisa untuk mengolah perbedaan tersebut menjadi RPP yang Bapak Ibu inginkan. Insya Allah kita akan lanjut pada video selanjutnya, yaitu mengenai membuat LKPD yang efektif. Jadi lembar kerja peserta didik yang efektif, cukup dengan 6 soal Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai pengetahuan dan nilai keterampilan juga. Bagaimana caranya? Nantikan video saya selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.